Kalau nggak bawa perbekalan air bisa langsung ambil di air sumber sini ya. Oke teman-teman, kita baru aja nyampe di parkiran Gunung Loroan ya. Dan di hari ini hari apa, Bro? Minggu ya? Minggu. Tanggal 10. Tanggal 10. Kondisi parkirannya rame banget ya teman-teman. Dan tadi tiket masuknya per orangnya adalah 15.000 dan parkir mobilnya 15.000. Untuk cuaca nggak terlalu cerah ya teman-teman. Gimana Mikan? Mau naik ke atas? Semangat nggak? Semangat, oke? Gimana semangatnya? Semangat. Jadi untuk jalurnya ada dua ya teman-teman. Yang di sini ini yang melewati air terjun, dan yang di sebelah sana itu dia lewat sumber. Cuman kata masnya yang lewat sini lebih landai. Jadi kita coba yang lewat sini aja ya teman-teman. Nah ini gapura Gunung Loroan. Jadi kita bakal lewat perkebunan warga ya. Enaknya di Gunung Loroan ini, kalian bisa memilih di antara dua jalur untuk memulai pendakian. Dan di sini saya memilih jalur yang melewati mata air, lalu kembalinya saya memilih jalur yang melewati air terjun teman-teman. Karena untuk jalur yang melewati mata air ini relatif lebih landai ya daripada jalur yang melewati air terjun. Tapi kalian bisa juga membolak-balik untuk jalur yang akan kalian lalui teman-teman. Iya, deh. Nah, untuk petunjuk jalannya di sini jelas banget ya teman-teman. Kalian tinggal ikutin papan-papan petunjuk ini aja. Nah, ini jalur puncaknya, kita belok kiri sana. Gas, Bro. Jadi kita akan jalan sampai ke ujung sana ya teman-teman. Nggak terlalu jauh sih kayaknya. Itu di atas ramai banget ya. Iya. Dan di pagi ini cuacanya nggak terlalu cerah ya. Jadi di atas masih banyak kabut teman-teman. Semoga nanti waktu kita nyampe atas kabutnya udah turun. Ayo kupu-kupu. Hai, kupu-kupu. Ngopinya nggak usah, nanti aja kamu jauh. Oke teman-teman, kita sampai di Gapura Sumber Waringin nih, yang lokasi sumbernya ya. Nah ini ada dua jalur. Kita ambil jalur yang ke bawah aja ya teman-teman, ke sumbernya ya. Entah yang ke kiri ini kemana ya teman-teman. Ini yang ke kiri jalurnya kemana ya? Mungkin aku nggak tahu ya, Mas. Oh, nggak tahu ya. Mungkin itu lebih muter aja. Oh lebih muter ya. Tapi kalau sumbernya lewat bawah sini ya? Ya. Oh. Ini kan?
bukan naik. Bukan naik. Ini namanya jadi turun gunung. Iya, bukan naik gunung, tapi turun gunung. Tapi nanti di sana naik lagi. Lewat jembatan sana aja. Biar lebih Oh, lewat jembatan bambu itu. Berani nggak? Mas kecil. Masih ya. Pelan-pelan. Kenapa ketahuan? Nih, masih. Kita sampai di sumber airnya ya teman-teman. Oh, jadi sumbernya dari sini. Ini yang dimaksud dengan sumbernya. Jadi airnya keluar dari mata air sini teman-teman. Kalian kalau nggak bawa perbekalan air bisa langsung ambil di air sumber sini ya. Nah, di sana juga ada sungai yang airnya jernih banget teman-teman. Wah, airnya jernih banget. Jadi air sumbernya juga langsung mengalir ke sini ya. Dan itu ada rumah pohon. Nah, setelah kita selesai dari mata air, kita langsung menuju ke tanjakan, menuju ke pos 1 ya teman-teman. Dan di pos 1 sih kabarnya ada cafe di mana kalian bisa menukarkan kupon sebesar Rp5.000 yang kalian dapatkan saat membeli tiket waktu masuk tadi ya teman-teman. Dan untuk tanjakan ke pos 1 tidak terlalu curam ya. Dan ya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit aja dari mata air tadi teman-teman. Jadi jarak antar posnya memang cukup dekat ya teman-teman. Nah, lepas dari tanjakan, kita langsung disuguhi oleh plakat cafe oksigen ini ya, teman-teman. Untuk harga makanannya di sini relatif sih. Untuk kopi dan minuman-minuman itu harganya sebesar 5.000. Jadi untuk satu tiket ataupun kupon 5.000 yang kalian dapatkan itu bisa langsung ditukar dengan segelas kopi ataupun minuman ya, teman-teman. Kondisinya di sini juga rame karena disediakan gazebo dan tempat duduk-duduk santai. Jadi kalian bisa santai-santai di sini. Nah, lepas dari pos 1, kita langsung lanjut lagi ke jalur puncak. Kayaknya tadi kita sudah di pos 1 apa bukan? Sudah. 1. Iya. 2. Lepas dari pos 1, kita disuguhi satu tanjakan lagi ya teman-teman. Tanjakannya nggak terlalu curam juga.
masih cukup landai, tapi treknya agak licin ya, mungkin karena habis hujan kemarin. Kayak copet tau. Sa? Nih, naik sini. Sini. Ya. Nggak apa-apa. Hai. Ini kayak gini. Ini ada kayunya. Ini. Setelah naik sedikit dari pos 1, kita udah sampai di pos 2 ya, dengan waktu kurang lebih 10 menit aja teman-teman. Dari pos 2 ke pos 3 kita disuguhi juga sebuah tanjakan lagi ya, yang tanjakannya tidak terlalu curam teman-teman. Dan untuk pemandangannya kita masih disuguhi oleh vegetasi yang cukup rapat, jadi tidak terlalu kelihatan ya untuk pemandangan yang ada di luar sana teman-teman. Oke teman-teman, setelah tanjakan ini kita langsung ketemu dengan area camp pos 3 ya. Nah, di pos 3 ini juga ada posnya teman. Tiga. Jadi kita bisa istirahat Ini sambil pos duduk di sini. tiga ya. Ya, pos 3. Ini pos tiga. Ayo di pos tiga. Dari pos 3 menuju ke puncak itu dibutuhkan waktu kurang lebih hanya sekitar 7-10 menit teman-teman. Dan treknya sekali lagi masih landai, jadi sampai ke puncak nggak terlalu perlu banyak effort ya teman-teman. Cuman sayangnya saat di puncak cuacanya agak kurang mendukung, jadi kita disuguhi kabut yang lumayan tebal teman-teman. Dan pemandangan gunung di seberang sana jadi kelihatan kurang jelas ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke puncak ya, dari pos itu tadi ya, di atas pos 3. Jadi kita tadi mulainya dari sana. Dari sana kita jalan memutar sudah sampai di puncak sini. Di total kita sampai ke atas kurang lebih cuman 30 menitan teman-teman. 30 menit dibanding sama ke Watu Jengger kemarin 2,5 jam, karena saya bawa anak kecil juga ya, dan kondisi tubuh juga nggak terlalu fit. Ini tempat foto-foto juga teman, keren. Ini area camping, dan wah keren banget teman. Nah untuk plakat puncaknya ternyata ada di sana teman.
Kita foto-foto dulu. Kita foto-foto dulu di puncak. Nanti setelah kita foto-foto, baru kita cari tempat buat nyantai-nyantai. Oke. Oke teman-teman, kita udah foto-foto di papan puncak. Sekarang waktunya kita turun. Kalau naiknya tadi 30 menit, turunnya mungkin lebih cepat ya. Oke. Dan nanti mungkin kita akan mampir di pos 1 teman-teman, yang ada kafenya itu. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 13.17. Oke teman-teman. Ya, jalurnya sini memang relatif lebih curam ya. Kalau tadi kita berangkatnya lewat sini, nanjaknya lumayan juga teman-teman. Kalau dari suara air terjunnya, kayaknya air terjunnya kecil juga ya. Oh, banyak yang main air juga situ. Nah, setelah mungkin kalian capek seharian ada di puncak, saat kalian turun, kalian bisa bilas sambil main air di air terjun ini ya teman-teman. Apalagi kalau kalian bawa anak kecil seperti saya, itu pasti seneng banget kalau diajak untuk bermain air di sini. Jadi menurut saya untuk Gunung Lorokan ini lumayan lengkap ya. Apalagi kalau kita ajak keluarga, itu bisa sekalian buat nyenengin anak juga teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di base camp setelah perjalanan kurang lebih 30 menit dari puncak ya teman-teman, dikurangi sama waktu kita istirahat di pos 1 tadi. Dan berakhir sudah pertemuan kita di perjalanan kali ini ke Gunung Lorokan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe bila kalian belum, dan juga like bila kalian suka. Oke, bye bye. Ingat, bye bye.